Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas perihal seputar nikah siri dan nikah tanpa wali. Hal ini berdasarkan banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang katanya sekarang marak di tengah-tengah kehidupan mereka. Banyak kasus nikah siri dan nikah tanpa wali. Untuk ini pada video ini akan saya jelaskan seputar sekilas tentang kasus-kasus nikah siri dan nikah tanpa wali yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, pernikahan siri dan pernikahan tanpa wali adalah dua hal yang berbeda. Tidak ada hubungannya. Tetapi biasanya di tengah masyarakat antara pernikahan siri dan pernikahan tanpa wali saling terkait, saling berkorelasi, ada hubungan langsung timbal balik. Terjadinya nikah siri biasanya terjadi karena nikah tanpa wali. Terjadinya nikah siri biasanya terjadi karena pihak pengantin perempuan tidak mampu menghadirkan wali nikahnya. Biasanya terjadinya nikah siri tanpa restu dari wali nikah maupun orang tua maupun keluarganya. Oleh karena itu, maka mereka berdua mencari-cari pendapat, mencari-cari celah hukum, bagaimana caranya agar mereka tetap bisa menikah tanpa harus adanya wali nikah, tanpa harus adanya kehadiran dari keluarga mempelai berdua. Boleh jadi dan mungkin mereka lakukan nikah siri dan nikah tanpa wali hanya bersumber atas dasar katanya, tidak tahu persis duduk persoalannya dalam bidang fikih ataupun munakahat. Untuk itu, supaya kita semuanya tahu duduk permasalahan tentang nikah siri maupun nikah tanpa wali dari kacamata agama maupun dari kacamata peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, terkait kedudukan wali nikah di dalam sebuah pernikahan di antara 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, memang ada beberapa perbedaan pendapat yang cukup tajam. Pernikahan tanpa wali yang sering dipraktekkan oleh sebagian kecil dari masyarakat, boleh jadi mereka berargumentasi, bertaklid, beritibak
dan mengikuti pendapat tersebut, yaitu pendapat mazhab Hanafi. Meskipun boleh jadi dalam keseharian, dalam praktek ibadah sehari-hari mereka memakai kaifiyah atau cara beribadah menurut mazhab Syafi'i. Tapi karena mereka mencari celah hukum, mereka mengambil pendapat dari mazhab Hanafi. Pernikahan tanpa wali secara atau menurut mazhab Hanafi memang bukanlah hal yang wajib. Wali nikah bukan rukun atau syarat yang harus ada di dalam sebuah pernikahan. Keberadaan wali nikah tidak wajib, hanya sebagai sunnah. Apalagi jika kasus yang terjadi di masyarakat, si pelaku berstatus janda, maka dia akan lebih kuat pendapatnya dan menyatakan bahwa saya seorang janda, maka tidak perlu wali nikah. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa janda tidak perlu wali karena mereka, dari kalangan mereka, berpedoman kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Jadi pendapat di kalangan mazhab Hanafi menyatakan berdasar pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Pada perkembangan selanjutnya, pendapat ini kemudian mengemukakan argumentasi analogi atau kias, yaitu bahwa gadis dewasa pun sebenarnya sama dengan janda. Kesamaannya terletak pada unsur atau sisi kedewasaannya, bukan pada status janda maupun gadisnya. Bagi penganut mazhab Hanafiyah, seorang perempuan dewasa, gadis maupun janda, dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi keuangan, seperti contoh masalah perdagangan. Oleh karena itu, logis bagi mereka jika seorang gadis pun yang sudah dewasa, entah itu janda ataupun gadis, bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Kalau mereka mampu melakukan tindakan hukum yang terkait dengan transaksi keuangan, maka mereka pun akan lebih mampu bertindak hal yang bersifat lebih pribadi. Nah, atas dasar ini, maka
hak untuk menentukan jodoh dan atau melakukan perkawinan adalah hak pribadi seorang perempuan dewasa, asalkan perempuan itu sudah baligh, sudah berakal, merdeka, boleh nikah tanpa wali. Jadi analoginya itu, kiasnya itu, seorang perempuan dewasa karena dia boleh melakukan transaksi ekonomi, entah itu keuangan atau perdagangan, maka dia pun boleh menentukan hal-hal yang sifatnya lebih berbadi, yaitu masalah perjodohan dan pernikahan. Sementara itu, madhab lain selain madhab Hanafi, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali menyatakan bahwa seorang wali nikah di dalam sebuah pernikahan harus wajib ada, merupakan rukun dan syarat nikah. Bagi mereka yang melakukan praktek nikah tanpa wali, yang kemudian dilanjutkan dengan nikah siri, harusnya mereka juga konsisten atau tahu bagaimana praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh kalangan madhab Hanafiyah. Seperti contoh, dalam madhab Hanafi, adzan itu takbirnya cuma 2 kali, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sementara di dalam madhab Syafi'i, dalam hal adzan takbirnya 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian dalam hal praktek berwudu, di dalam madhab Hanafi, seseorang yang berwudu harus berada di posisi yang lebih tinggi dari pancuran air, dari keran air. Dia harus duduk di tempat yang tinggi, di bangku yang tinggi. Karena bagi kalangan madhab Hanafiyah, untuk menghindari percikan air bekas air wudhu, bagi kalangan madhab Hanafiyah, percikan dari bekas air wudhu adalah sebuah najis. Makanya di negara-negara yang bermadhab Hanafi, setiap keran atau pancuran tempat wudhu disediakan tempat duduk bangku yang lebih tinggi dari posisi tempat keluarnya air. Itulah praktek ibadah di antara madhab Hanafiyah dengan madhab yang lain. Para pemirsa sekalian, kalau kita mau tahu kira-kira di mana saja agar pernikahan tanpa wali itu bisa legal di mata hukum negara maupun di mata hukum agama. Di negara penganut madhab Hanafiyah, seperti di negara Yordania, Lebanon, Pakistan, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Mesir, India, Irak, dan Afghanistan, boleh jadi pernikahan tanpa wali dilegalkan, karena mereka memang
hukum undang-undang perkawinannya bercorak mazhab Hanafi. Jadi kalau nikah tanpa wali di sana memang diketahui negara, tidak perlu mencari celah hukum dan tidak perlu sembunyi-sembunyi. Sementara di negara Indonesia, negara kita, negara yang kita cintai, corak madhabnya adalah madhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa tidak ada pernikahan jika tidak ada wali nikah. Tidak sah sebuah pernikahan jika tidak ada kehadiran wali nikah. Di samping negara kita Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'iyah yang mewajibkan wajibnya wali nikah dalam sebuah pernikahan, kita juga sebagai warga negara harus taat hukum produk dari negara kita. Kita tahu bahwa di negara kita hukum perkawinan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Supaya lebih jelas akan saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu yang mengatur tentang perkawinan, di pasal 2 disampaikan, pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan masing-masing kepercayaannya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Pengertian dari pasal 2 ini, para pemirsa, perkawinan bagi umat Islam sudah tentu dilakukan sesuai dengan hukum agamanya, yaitu hukum agama Islam. Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perkawinan berpedoman pada kompilasi hukum Islam, fikihnya orang Indonesia, di mana pada pasal 14 pada bab keempat bagian ke-1 disebutkan, dinyatakan jelas tentang rukun nikah, bahwa rukun nikah adalah ada 5, ada calon suami, calon istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, dan ada ijab dan qabul. Jadi sudah jelas bahwa pernikahan atau perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Nah, hukum masing-masing agamanya itu dalam konteks Indonesia itu menganut, harus berpedoman kepada kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun dari sahnya sebuah pernikahan. Kemudian terkait dengan nikah tidak tercatat atau nikah siri, sangat tegas
disampaikan, dinyatakan dalam pasal 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal nikah siri dinafikan, dibantu oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 bahwa yang namanya pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bagi umat Islam, nikah harus dicatat di kantor urusan agama. Bagi pernikahan yang non-Islam, non-Muslim, maka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, kalau ada kasus pernikahan siri, maka secara hukum menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 bahwa nikah itu harus memakai wali, karena harus taat kepada masing-masing agamanya. Masing-masing agamanya dalam konteks Indonesia sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa nikah harus memakai wali. Yang kedua, nikah siri juga menyalahi pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 74 bahwa semua pernikahan harus dicatat di lembaga-lembaga resmi, di KUA maupun di Dinas Pencatatan Sipil. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa seandainya pelaku nikah siri tetap bersikukuh, berpegang teguh kepada keyakinannya, berpegang teguh kepada mazhab Hanafiyah bahwa nikah tanpa wali pun sah, itu silahkan saja, hak pribadi, hak keyakinan mereka. Tetapi jangan lupa bahwa nikah siri itu, nikah tanpa wali itu tidak sah di mata hukum negara yang mewajibkan adanya wali nikah dan yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Maka dengan demikian, kasus-kasus nikah siri dan nikah tanpa wali hanya sekedar kasus kecil dari tanda petik penyelewengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apapun namanya itu, nikah siri maupun nikah wali tetap belum bisa dianggap sah, belum bisa dianggap resmi karena tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.